Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rendio Sulimaitimu dengan NIM 140 120 4371 dari kelas MB 4407. Sini saya akan mempresentasikan mengenai penganggaran modal atau capital budgeting. Tujuan pembelajaran ialah memperoleh pemahaman mendalam tentang penganggaran modal, mengevaluasi penganggaran modal melalui pembiayaan tunai, kredit, dan sewa, pentingnya penganggaran modal bagi perusahaan. Penganggaran modal. Apa sih itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah suatu proses untuk menentukan profitabilitas investasi modal. Ini membutuhkan analisa proyek-proyek jangka panjang dan memilih mana di antara proyek tersebut yang menawarkan pengembalian terbaik sambil memaksimalkan nilai perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Penganggaran modal penting karena menciptakan penilaian yang akuntabel dan terukur. Ini adalah cara terukur bagi bisnis untuk menentukan profitabilitas ekonomi dan keuangan jangka panjang dari setiap proyek investasi. Perusahaan dapat membuat pandangan kuantitatif dari setiap investasi aset tetap yang diusulkan, sehingga memberikan dasar rasional untuk membuat penilaian dan pengambilan keputusan. Metode-metode penganggaran modal. Yang pertama ada net present value, internal rate of return, average rate of return, dan payback period. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang NPF. NPF adalah salah satu cara dalam capital budgeting yang berfungsi untuk bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai waktu dan juga uang. Artinya, NPV adalah suatu selisih antara present value yang diperoleh oleh nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa depan. Rules NPF yaitu adalah present cash inflow dikurangi dengan present value investasi. Contoh soal NPF. PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2M. Disahkan satu proyek perusahaan yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV, maka NPV proyek A sama dengan 100 juta dikali dengan 200 di dalam 20 tahun dikurangi 10% dikali 100 juta dalam 20 tahun sama dengan 2 miliar dikurang 200 juta. Hasilnya adalah 1,8 miliar. NPV proyek B yaitu 90 juta dalam 3 tahun dikurangi 10% dikali 90 juta dalam 3 tahun. Hasilnya adalah 2,70 miliar. Dikurangi dengan 270 juta sama dengan 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek B. Yang kedua ada internal rate of return. Adalah disebut diskon rate atau faktor pendiskonan lain yang digunakan untuk mendiskonkan seluruh cash inflow
dan juga salvage value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Jadi, dalam hal ini, IRR mampu menggambarkan presentasi keuntungan serialistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang ataupun modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk rumus sendiri sama dengan rumus NPV. Rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 NPV 1 dikurang NPV 2 I2 dan dikurang I1. Contoh soal IRR. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun. Sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta. Maka nilai IRR masing-masing adalah IRR proyek A, yaitu 100 juta ditambah 35% dikali 100 juta dibagi 10 tahun. 135 juta dibagi 10 tahun sama dengan 13.500.000. IRR proyek B yaitu 100 juta ditambah 25% dikali 100 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 125 juta dibagi 5 tahun, yaitu hasilnya adalah 25 juta. Presentasi proyek A memang lebih tinggi daripada proyek B, tapi dari segi IRR, proyek B lebih besar, sehingga proyek B lebih pantas mendapatkan pendanaan berikut dari perusahaan. Yang ketiga ada average rate of return. Perhitungan ARR didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan laba rugi. Suatu proyek layak dilakukan apabila nilai ARR suatu proyek investasi lebih besar tingkat COC yang diharapkan oleh perusahaan. Rumus ARR adalah average earning after tax dibagi average investment. Contoh soal ARR. Perusahaan PT Ahinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun. Dengan usia ekonomi 10 tahun, tanpa nilai residu, berapakah accounting rate of return proyek tersebut? Diketahui biaya investasi ada 500 juta. Usia ekonomi 10 tahun. Cash inflow per tahun sama dengan 100 juta. Depresiasi per tahun 50 juta atau 500 juta per 10 tahun. Penyelesaian ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi, yaitu 100 juta dikurang 50 juta dibagi 500 juta. 50 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Jadi, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah 10%. Yang keempat adalah payback period. Metode PP adalah perhitungan atau penentuan jangka waktu yang diperlukan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Suatu investasi layak untuk dilakukan apabila waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment kurang dari umur proyek tersebut. Rumus payback period adalah T ditambah B min. Berikut adalah contoh soal PP. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun.
sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback period tiap proyek adalah PP proyek A sama dengan 200 juta dibagi 25 juta sama dengan 8 tahun. 200 juta ini PP proyek B. 200 juta dikurang 20 juta sama dengan 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting PP, yang berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek A karena durasi pengembalian lebih pendek. Manfaat capital budgeting. 1. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terkait jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Dan kedua ada agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang keempat ada mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Penganggaran modal melalui pembiayaan tunai. Kredit dan sewa. Pertama, pembiayaan tunai. Penganggaran modal melalui pembiayaan tunai. Pembiayaan tunai merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penganggaran modal melalui tunai artinya perusahaan mengeluarkan kas secara kontan untuk membiayai investasinya. Misalnya, perusahaan memberi secara tunai peralatan baru atau mesin baru. Pembiayaan secara tunai tidak begitu sering dilakukan oleh perusahaan, mengingat harga peralatan atau mesin biasa. Yang kedua, kredit. UU nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Sewa. Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaan, dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. 1. Fleksibel. Kedua, tidak diperlukan jaminan. Yang ketiga, capital saving. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat.